5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran dari Ibu Guru ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema yang ke-8, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-4 dan ke-6 ya. Jadi di subtema yang kedua ini sengaja Ibu gabungkan ya anak-anak ya, antara pembelajaran 4, 5, 6 digabungkan karena Ibu mau menghabiskan materi kita ya, supaya kalau materinya sudah selesai, nanti kita Ibu bisa adakan ulangan harian ya. Oke anak-anak, karena tugas Ibu juga banyak, Ibu kan masih ada koreksian juga ya, makanya sengaja Ibu percepat materinya supaya cepat selesai ya. Oke, tadi di awalan video pembelajaran kita sudah berdoa bersama-sama ya, jadi ini slide doanya Ibu lewatkan saja, kita langsung masuk ke slide utama ya. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Oke, kita baca ya anak-anak percakapan Udin ya. Oke. Nah, percakapannya, kata Ibu, sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak, nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah, nanti pecahannya bisa melukai kaki. Jawab Udin, iya Bu, kami akan memperhatikannya. Oke, next. Apa isi percakapan Udin dan Ibu? Nah, isi percakapan Udin dan Ibu yaitu tentang pesan Ibu untuk membersihkan tempat latihan menari dan harus hati-hati dengan barang yang mudah pecah. Oke, next. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka tadi ya anak-anak ya? Isinya adalah kita harus selalu berhati-hati dengan benda yang mudah pecah. Sebaiknya dipindahkan terlebih dahulu. Oke, next. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Nah, ini anak-anak ada cerita ya. Ini judulnya menjaga keselamatan dalam latihan tari. Kita baca sama-sama ya. Jam menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Oke, next. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Ya, mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Oke, next. Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, ini adalah mulai latihan pukul 14 atau mulai latihannya adalah jam 2 siang ya anak-anak. Selesai latihannya pukul 16 atau selesai latihannya pukul 4 sore ya. Oke, next, lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu kasih latihannya anak-anak ya. Ini latihannya nanti anak-anak tulis di buku tulis seperti biasa ya, buku latihan. Pagi, mulai latihan pukul, nah misalnya pukul berapa anak-anak ya. Latihannya mulainya pukul berapa? Nah, selesainya latihan pukul 10. Selesai latihannya pukul 10. Nah, lama waktu kegiatan selama 2 jam. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan berapa menit? Nah, sekarang anak-anak dengarkan ya, dengarkan yang Ibu Guru berikan contoh ini ya. Nanti ini anak-anak masukkan ke buku latihan ya.
Kalian isi nanti. Sekarang perhatikan. Di sini selesai latihan itu anak-anak, mereka latihan selesai jam 10. Ya, jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek yang warna merah ini menunjuk angka 10. Itu selesai latihan, ya. Nah, jam berapa mereka mulai latihan? Nah, mereka mulai latihan itu jam berapa? Kita cari. Lama waktu kegiatannya selama 2 jam, ya. 2 jam berarti hitung mundur dari jam 10 ke 9 1 jam, 9 ke 8 1 jam lagi, jadi 2 jam. Nah berarti 10 ke 9 1 jam, 9 ke 8 1 jam, jadi 2 jam. Nah lama waktu latihannya selama 2 jam, maka mulai latihannya itu anak-anak jam 8, 2 jam sebelum jam 10. Ya, maka latihannya itu dimulai dari jam 8. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan berapa menit? Nah, karena tadi ada 2 jam, ya, 2 jam latihannya dari jam 10 ke jam 9 ada 60 menit atau 1 jam. 9 ke 8, 9 ke jam 8 ada 1 jam lagi, ya, atau ada 60 menit lagi. Maka 60 menit ditambah 60 menit sama dengan isi di sini 120 menit karena ada 2 jam, ya. Nah, 1 jam ini ada 60 menit, yang ini juga 1 jamnya 60 menit. Maka karena 2 jam 60 menit ditambah 60 menit. Jadi kegiatannya selama 120 menit. Ya, nah nanti anak-anak jawab di buku latihannya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nomor 2. Nah, lama waktu kegiatan selama 4 jam. Ya, selesai latihannya pukul 13. Selesai latihan pukul 13 atau pukul 1 siang. Ya, nah karena lalu jam berapa dia mulai kegiatannya? Mulai latihan pukul jam berapa di sini? Ya, berarti hitung mundur. Nah, karena kegiatannya ada 4 jam. Kegiatannya selama 4 jam, berarti hitung mundur. Dimulai dari jam 13 atau jam 1, mundur ya. 1 ke 12 sudah 1 jam. Kita hitung mundur ya. 12 ke 11, 12 ke 11 2 jam. Ya. 11 ke 10 3 jam. 10 ke 9 4 jam. Nah, ya. Jadi dimulai dari jam 9 anak-anak, dimulai dari jam 9 kegiatannya, ya, kegiatannya dimulai dari jam 9. Nah sekarang kita coba hitung lama kegiatan selama 4 jam. Nah hitung dari 9 1 jam, ya, 10 ke 11 2 jam, ya, 11 ke 12 3 jam, 12 ke 13 atau ke 1 4 jam, ya. Nah, itu mundur dari sini tadi kan, dari 1 ke 12 1 jam, 12 ke 11 1 jam, jadi udah 2 jam, ya. 11 ke 10 3 jam, ya. 10 ke 9 4 jam. Nah, lama kegiatannya itu selama 4 jam, maka mulai latihannya pukul 9 pagi, ya. Di sini pukul 9 pagi. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama kegiatan, waktu kegiatan adalah, nah karena 4 jam ini kan 1 jam 60 menit, 60 menit, 60 menit, 60 menit. Jadi 60 menit tambah 60 menit tambah 60 menit tambah 60 menit, ya. Selama 4 jam ini 60 menit, 60 menit, 60 menit, 60 menit, ya. Nah, jadi hitung totalnya berapa menit di sini, atau 4 jam dikali 60 menit atau 4 dikali 60 menit. Nah, sama dengan 240 menit. Nanti anak-anak isi ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Contoh nomor 3. Ya. Oke. Nah, selesai latihan pukul 12. Selesai latihannya pukul 12. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. Nah, berarti anak-anak hitung mundur. Hitung mundur ya dari jam 12. 12 ke 11 1 jam. Misalnya 12 ke 11 1 jam. 11 ke 10 2 jam. 10 ke 9 3 jam, ya. 9 ke 8 4 jam, ya. 8 ke 7 5 jam. Nah, lama waktu kegiatan selama
5 jam berarti dimulai dari pukul 7 pagi. Ini mulai kegiatannya pukul 7 pagi ya. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama kegiatan sama dengan, ini kan ada 5 jam anak-anak. 5 jam berarti 60 menit, 60 menit, 60 menit, 60 menit, 60 menit. Tambahkan 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 60 ya. Sebanyak 5 jam ya. Nah, totalnya berapa? Atau 5 dikali 60 menit. 5 kali 60 sama dengan 300 menit ya. Nanti anak-anak isi ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, nomor 4 ya. Lama waktu kegiatan selama 6 jam. Nah, selesai latihannya pukul 14. Pukul 14 atau pukul 2 siang. Ya, mulai latihannya pukul berapa? Hitung mundur lagi ya. Kita hitung dari angka 2 ini atau 14 ya. Mundur ke angka 1 atau ke pukul 13. 1 jam. 13 ke 12. 2 jam. 12 ke 11 3 jam ya. 11 ke 10 4 jam ya. 10 ke 9 5 jam. 9 ke 8 6 jam. Nah ya, lama kegiatan selama 6 jam. Nah, berarti dimulai dari pukul berapa tadi ya dia latihannya. Oke, nanti anak-anak isi ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit berarti 60 menit tambah 60 tambah 60 tambah 60 60 tambah 60 sebanyak 6 karena latihannya selama 6 jam ya. Atau 6 jam dikali 60 menit. 6 kali 6 6 kali 60 sama dengan 360 menit. Nah, nanti anak-anak isi ya. Oke, itu latihannya ya. Sekarang nomor 5. Lama kegiatan selama 3 jam. Nah, selesai latihannya pukul 11. Berarti hitung mundur lagi anak-anak ya. Mulai latihannya pukul berapa pagi-pagi dia? Nah, hitung dari jam 11. Kita mundur ya. 11 ke 10, 1 jam. 10 ke 9, 2 jam. 9 ke 8, 3 jam. Nah, kan lama waktunya 3 jam. Maka mulai latihannya pukul berapa? Nanti anak-anak situ ya, misalnya 11 ke 10 1 jam, 10 ke 9 2 jam, 9 ke 8 3 jam. Nah, maka mulai latihannya pukul 8 pagi ya. Lama waktu kegiatan selama 3 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan 3 jam dikali 60 menit ya. Atau 60 menit tambah 60 menit tambah 60 menit sebanyak 3 kali ya. Nah, ya 3 jam dikali 60 menit sama dengan 180 menit ya. Nanti silahkan anak-anak isi. Ini nomor 5. Oke, jadi itu latihannya ya anak-anak ya. Nanti ditulis di buku latihan. Silahkan nanti dikumpulkan, boleh langsung ke WA Ibu ya. Dan Ibu selalu mencatat anak-anak yang mengumpulkan latihan ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nilainya rendah, jangan salahkan ibu guru ya, karena latihannya berarti kalian kurang nilainya. Oke, kita lanjut kalimat tanya anak-anak ya. Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat ya. Kerjakan latihan dengan menggunakan petunjuk berikut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kita pelajari di semester ganjil ya anak-anak. Ini mau lagi materinya ya. Contoh, tuliskan pertanyaan yang kamu buat pada kolom berikut. Apa yang terjadi dengan Udin dan Siti? Nah, kata tanyanya adalah apa? Diakhiri dengan tanda tanya. Siapa yang membonceng atau menggonceng Siti? Ya, kata tanyanya adalah siapa? Diakhiri dengan tanda tanya. Nomor 3, kapan mereka jatuh dari sepeda? Nah, kata tanyanya adalah kapan dan diakhiri dengan tanda tanya. Nomor 4, di mana mereka jatuh? Kata tanyanya adalah di mana dan diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Ya, diakhiri tanda tanya. Nomor 5, mengapa mereka jatuh dari sepeda? Nah, kata tanyanya adalah mengapa dan diakhiri dengan tanda tanya. Nomor 6, bagaimana cara mengendarai sepeda yang baik? Nah, kata tanyanya adalah bagaimana, diakhiri dengan tanda tanya ya. Oke.
Nah, sepertinya ini tadi kita sudah bahas ya anak-anak ya. Bentar dulu, kita lanjut. Oke, sebentar ya. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16 atau 4 sore. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, mainnya 1 jam aja anak ya. Jadi dari jam 16 selesainya pukul 17 ya. Nih jawabannya di sini pukul 17. Nah, sekarang ini juga anak-anak masukkan lagi di buku latihan ini matematikanya lanjutan yang tadi ya, yang slide-nya. Nah, ini lanjutannya. Anak-anak nanti bikin gambar jam ini di buku latihan kamu ya. Benny mulai membantu ibu pada pukul 14 atau jam 2 siang. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? 60 menit itu berarti 1 jam anak-anak. Kalau dia mulai pukul 14, 1 jam berikutnya selesai membantu ibunya pukul berapa ya? Karena 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti 1 jam berikutnya ya pukul berapa? Nanti digambar ya, gambar sini. Oke, lanjut lagi nomor 3. Udin mulai bermain kasti pada pukul 15. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, gambar di sini dulu. Sebelah di sini gambar pukul 15, mulai bermain kastinya. Lalu selesai bermainnya kastinya pukul berapa? Ya, 1 jam setelah pukul 15. Pukul berapa di sini digambar ya? Oke. Jadi banyak latihannya. Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pada pukul 16 atau 4 sore. Mereka bermain selama 120 menit atau 2 jam anak-anak ya. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Nah, karena 60 menit tambah 60 menit sama dengan 120. Maka 120 ini sama dengan 2 jam. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Jadi nanti di sebelah sini mulai bermain petak umpet ini pukul 16. Anak-anak sini gambar ya, pukul 16. Selesai bermain petak umpetnya. Ya, pukul berapa di sini selesainya? Setelah 2 jam berikutnya, setelah jam 16 atau selesai atau jam 4 sore. Ya, setelah jam 4 sore kan pukul 5 sore, pukul 6 sore. Nah, nanti anak-anak gambar di situ ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5. Benny mulai belajar pukul 7. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapa ia selesai belajar? Mulai belajarnya pukul 7. Gambar di sini jam 7 ya. Kasih jarum jamnya. Oke, sekarang selesai belajarnya setelah pukul 7, pukul berapa? Pukul 8, 1 jam. Pukul 9, 2 jam. Pukul 10, 3 jam. Pukul 11, 4 jam. Nah, nanti digambar. Berarti jam berapa ya? Oke. Nah, sampai di situ ya anak-anak materinya. Jadi nanti silahkan kalian mungkin mau di screenshot video pembelajaran ibu ini, nanti dicatat ya yang itunya latihan-latihan soal tadi, pindahkan di buku latihan ya. Nah, ibu akan selalu mencatat nama anak-anak yang tidak kumpul dan yang kumpul juga ya. Jadi anak-anak yang tidak kumpul sudah pasti nanti nilainya bisa kurang ya. Tidak ada alasan sudah terlambat Bu, ini materinya sudah lama, tidak ada alasan itu. Pokoknya sampai besok juga nggak apa-apa dikumpul ya, tapi lebih bagusnya cepat dikumpul supaya latihan kalian tidak bertumpuk karena besok-besok ada lagi tugas berikutnya ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, see you tomorrow. See you, bye.